Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Pasa Artanda dengan NIM 2020-13-1003 dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan dosen pengampu Ibu Ermini SH MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar ilmu. Spesialisasi ilmu. 1. Lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya, tokoh Copernicus, Vesalius, Isaac Newton, dan lain-lain. 2. Puncaknya hadirnya Auguste Comte untuk menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret, abstrak, akurat, dan memberi kemanfaatan. 3. Metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi yang dipelopori Francis Bacon, Iptek, dan fenomena perubahan. 1. Masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. 3. Masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Aspek penting dalam Iptek. 1. Paradigma. Iptek menjadi universalisme, komunalisme, dan skeptisisme yang teratur dan terarah. 2. Pengembangan ilmu meliputi ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, kongres. 3. Aspek struktural. Iptek memiliki unsur-unsur. 1. Objek untuk diketahui. 2. Dipertanyakan dengan suatu cara. 3. Jawaban. Pilar-pilar penyangga bagi ekstensi Iptek. 1. Ilmu tidak pernah selesai meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. 2. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilar. 1. Pilar ontologi. Aspek kuantitas. Apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural? Aspek kualitas. Mutu sifat. Bagaimana batasan sifat mutu dari suatu mekanisme, teknologisme, vitalisme, dan organisme. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusun asumsi dasar-dasar teoritis dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Pilar epistemologi. Sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Memberi kerangka acuan metodologis pembangunan ilmu. Mengembangkan keterampilan proses. Mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Pilar aksiologi. Selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Pengembangan etos keilmuan seorang profesional. Dalam aspek inilah peranan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip berpikir ilmiah.
1. Objektif. 2. Rasional. 3. Logis. 4. Metodologis. 5. Sistematis. Masalah nilai dalam iptek. 1. Keseobamajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. 2. Mengapa timbul spesialisasi. 3. Persoalan yang timbul dalam spesialisasi. 3. Dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Pertimbangan nilai dalam ilmu. 1. Permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibatnya bagi manusia. 2. Akibat teknologi pada perilaku manusia. Pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga mesin. Hilangnya kepuasan dan kreativitas manusia. 3. Berbagai pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus manusiawi, yaitu tidak melanggar 1. HAM untuk melindungi manusia dari penindasan iptek. 2. Keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. 3. Pemeliharaan lingkungan. 4. Nilai manusia secara pribadi. 5. Karena sistem demokrasi cenderung. Pancasila sebagai dasar ilmu dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Pengembangan ilmu dan teknologi memberikan manfaat, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. 2. Dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. 3. Nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar ilmu, yaitu 1. Dengan sila pertama menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. 2. Dengan sila kedua untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. 3. Dengan sila ketiga, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualis, tetapi tidak mengganggu integrasi. Dengan sila keempat, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa yang akal. 2. Sila ini menempatkan manusia dalam alam yang bagiannya dan bukan pusatnya. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, memberikan arah dan mengendalikan ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Nilai persatuan bagi dasar pengembangan ilmu. 1. Mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supral sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. 2. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan atau kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Kesimpulannya, 1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaiknya Pancasila dituntut terbuka dari
filosofi kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. 3. Peranan Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah, kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah atau ilmu sendiri, khususnya mencangkup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Selamat pagi, terima kasih.